jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita waktu, memberikan kita istirahat semalam dari tidur kita. Dan kita akan memulai untuk persekutuan doa pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan bila pada pagi hari ini kami dapat bangun dan merasakan berkat-berkat yang sudah Kau curahkan kepada kami. Terima kasih atas pagi yang cerah ini dan terima kasih atas tubuh yang sehat ini. Bapa dalam surga, saat ini kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah berkati apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, dan biarlah Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini yang penuh kekurangan, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tolong Bapak Engkau berkati juga seluruh peralatan yang kami pakai ketika mendengarkan firman-Mu, baik melalui HP maupun laptop atau multimedia lain. Biarlah Engkau berkati agar kami pun betul-betul dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Lukas 18 ayat 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu cara Allah mengarahkan hidup kita. Nah Bapak Ibu, suatu saat saya melihat siaran atau acara program Kick Andy. Nah di dalam siaran itu ada wawancara dengan seseorang yang bernama Gregory Tan. Nah anak muda ini berusia 31 tahun. Dan dia terkenal karena suatu langkah yang spektakuler, kalau boleh dibilang. Apa yang dilakukannya spektakuler dan luar biasa, yaitu dia membangun 150 gereja. Nah Bapak Ibu, saya pun ketika mendengarkan siaran ini, acara ini, saya betul-betul berpikir keras ya. Usia anak muda ini 31 tahun tapi sudah bisa membangun gereja sebanyak 150. Luar biasa. Nah,
Singkat cerita, dia cerita tentang kehidupannya, dan memang betul dia betul-betul diarahkan oleh Tuhan Yesus, diarahkan untuk berkarya untuk Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat suatu karya yang luar biasa, karya Allah ya, ketika manusia menanggapi akan panggilannya, menanggapi akan pelayanannya di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara jelas di dalam program itu KKND, saya melihat bahwa pertama-tama bahwa Gregory Tan ini memang putus asa ya. Ketika itu dia berusaha untuk dia kepingin punya hati untuk memperbaiki bangunan gereja yang bukan berbentuk gereja, tapi berbentuk rumah yang sudah tidak layak lah untuk adanya pelayanan. Belum ada keramik, masih berupa tanah, dan jemaat pun duduk hanya di atas papan ya, papan yang dipaku seadanya. Kemudian istilahnya masih dindingnya masih gedek, dan itu sudah bukan merupakan suatu gereja. Tapi ketika dia beribadah di situ dan melihat kenyataannya, dia pulang dan dia kepingin punya manfaat bahwa dia ingin membangun gereja itu. Dan akhirnya dia mulai untuk berkorespondensi, untuk mulai mencari dana lewat media sosial. Nah, ternyata banyak yang tidak percaya dan banyak yang meragukan kejujurannya. Nah, tapi Gregory Tan ini berusaha terus selama sebulan, dan akhirnya dia mendapat satu orang yang percaya kepadanya, dan dia akan memberikan donasi, sehingga Gregory Tan ini sangat optimis dan sangat senang ketika ada orang yang percaya dan mau memberikan donasi untuk gereja. Dan ternyata Bapak Ibu, donasi yang diberikan tidak seperti kenyataannya yang dia harapkan. Ternyata orang ini hanya memberikan donasi sebesar $1 saja. Nah, tapi ketika Gregory Tan menerima $1 saja, dia tidak berpikir pesimis, tidak berpikir tidak bisa, tapi dia berpikir bersyukur bahwa ada orang yang percaya walaupun hanya donasi sebesar $1. Dan akhirnya dia mulai tetap semangat untuk mengedarkan minta bantuan lewat media sosial, dan akhirnya lama-kelamaan akhirnya dia berhasil ketika dia membangun gereja tersebut. Dan itu kejadian tersebut berulang-ulang dan akhirnya sampai 150 gereja sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya melihat bahwa kesungguhan dari Gregory Tan ini untuk melayani Tuhan begitu luar biasa. Nah, sekarang kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini, di mana ini adalah kejadian ketika Yesus akad ke Yerusalem. Setelah sekian lama Yesus melayani Tuhan, melayani Allah, dia berkhotbah ke sana kemari di sekitar Yerusalem, tapi belum memasuki Yerusalem. Dan ketika tiba saatnya, dia harus ke Yerusalem, yaitu untuk menuntaskan misi penebusannya. Puncaknya adalah di Yerusalem, dan puncak ketaatan Tuhan Yesus adalah kematiannya di Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Allah mengarahkan Yesus selama 3,5 tahun di dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya Tuhan Allah mengarahkan Yesus ke Yerusalem untuk menggenapi nubuatan nabi-nabi. Dan ternyata memang Yesus mau mati dan menderita dan disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita di dalam kehidupan di dunia ini Tuhan mengarahkan hidup kita?
Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup di dalam dunia pastilah mempunyai tujuan. Ketika kita hidup dan ketika kita sudah dewasa pasti harus mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuannya itu banyak sekali Bapak Ibu, tapi terutama adalah mencari kekayaan, mencari ketenaran, mencari jabatan, mencari kenyamanan. Itulah tujuan hidup di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Itu yang selalu dicari siang malam, pagi siang malam, bangun tidur langsung mencari itu semua. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita percaya kepada Kristus, kita sebenarnya sudah punya tujuan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu, itulah yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi percaya, untuk menjadi murid, yaitu supaya pergi dan memberitakan firman Tuhan dan menghasilkan buah. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Dan yang kedua, memang sebenarnya kita memang yang seperti tadi saya sebutkan, kita punya tujuan di dunia ini. Tetapi tidak salah Bapak Ibu. Tetapi janganlah sampai kita melupakan tujuan utama ketika kita punya kehidupan di dunia ini. Tujuan kita di dunia ini memang mempunyai kekayaan, mempunyai ketenaran, punya jabatan, itu tidak salah. Tetapi janganlah lupa, ya, semua kekayaan, semua ketenaran, semua jabatan itu pun seharusnya mengarahkan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi jangan kita mengambil sikap yang tegas. Artinya sama sekali kita tidak punya tujuan rohani apapun di dunia ini. Tujuan kita hanya lahir, berkarya, kemudian mati. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk berkarya di dunia ini. Bukan merupakan suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan. Bukan suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus memilih kita menjadi murid-Nya. Marilah kita di dalam kehidupan kita mengarahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita minati, apa yang kita fokuskan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri terus, bukan untuk kenyamanan diri terus, bukan untuk mencari kekayaan yang ditumpuk terus-menerus. Tetapi biarlah kita mengarahkan hati kita, tujuan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita bingung, apa sih tujuan kita hidup di dunia selain mencari uang dan supaya kita bisa menghidupi di dalam kehidupan kita, entah itu makanan, pakaian, rumah, tetapi terlebih dahulu yaitu mencari kerajaan Allah, dan Tuhan akan memperlengkapi semuanya itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, yaitu taat untuk mentaati perintah Allah, yaitu untuk mati, untuk menderita, dan untuk menebus di Yerusalem. Itu adalah ketaatan yang total, dan itu kan juga memberikan kita keteladanan supaya kita pun mempunyai ketaatan yang total, bahwa kita harus melayani Tuhan. Kita sudah ditetapkan menjadi garam dan terang di dunia. Lakukanlah itu dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bingung, kita belum jelas arah dan tujuan kita. Memang Tuhan kadang-kadang tidak memberikan arah dan tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita, apa yang dimaui Tuhan. Tetapi
baiklah kita berdoa, minta hikmat dan minta kebijaksanaan, sehingga apapun yang kita lakukan saat ini itu mengarahkan kepada tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan-tujuan untuk menghasilkan buah. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Dan akhirnya setelah kita melihat ke belakang, kita akan menjadi tahu, oh ternyata tujuan Tuhan ketika saya berkeliling, ketika saya menempuh jalan ini, oh ada tujuannya Tuhan. Saya sadari di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, ketika saya melihat, oh saya sudah berkelana ke sana kemari, oh ternyata tujuan Tuhan membuat saya mempunyai pengalaman, membuat saya mempunyai sharing, mempunyai pengalaman rohani, sehingga di dalam pengalaman saya itu Tuhan memperlengkapi saya dan untuk mendapatkan tugas yang lebih-lebih lagi. Nah Bapak Ibu, demikian juga bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu pun harus semakin mencari hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang ingin Tuhan diarahkan di dalam kehidupan kita? Apa yang ingin Tuhan lakukan keberadaan kita saat ini? Biarlah keberadaan kita semakin jelas ketika kita semakin mengikuti jalan Tuhan, semakin berdampak untuk sesama kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali supaya kita pun semakin berhikmat untuk mencari jalan kita, untuk mencari pelayanan yang kita fokuskan. Seperti tadi kisah Gregory Tan, dia sudah mempunyai jalan pelayanannya, yaitu pelayanannya untuk membangun gereja-gereja. Bukan hal yang mudah, dari modal nol, hanya modal kepercayaan, tetapi dia percaya dan yakin Tuhan Allah menyertai dia. Tuhan Yesus selalu memberikan bimbingan, sehingga dia akhirnya berhasil membangun 150 gereja. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mengambil hal yang spektakuler, tetapi biarlah di dalam pelayanan kita sekecil apapun, biarlah itu berharga di mata Tuhan dan berharga di mata manusia. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami sudah mendapatkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu membuat kami berpikir dan membuat kami akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama. Dan biarlah kami mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuan yang mulia, yaitu tujuan untuk memberikan buah, menghasilkan buah. Dan biarlah kami pun dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kami kepada Engkau ketika tiba saatnya kami akan berhadapan satu dengan yang lain, berhadapan dengan Yesus, berhadapan dengan Allah pencipta kami. Dan biarlah kami pun dapat terus setia di dalam pelayanan kami. Pelayanan apapun, biarlah itu kami lakukan dengan segenap hati kami, setulus hati kami, dengan sekuat tenaga kami. Dan biarlah pelayanan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, saat ini kami juga tetap berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dapat memberikan juga dampak yang baik kepada sesama kami, kepada lingkungan di sekitar kami. Bapa dalam surga, berkati seluruh program-program gereja, berkati para pendeta, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati juga saudari Cynthia yang saat ini sedang mengalami pemulihan di dalam patah tulang. Biarlah Engkau berkati agar pemulihannya dapat berjalan dengan baik dan cepat. Berkati juga Pak Adon di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk perayaan 50 tahun
ibadah syukur pelayanan 50 tahun Pendeta Emeritus Yulini Nurpurwanti. Biarlah Engkau memberikan berkat sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah Engkau memberkati, biarlah berkati juga untuk pengobatannya dan perawatannya. Dan biarlah Engkau juga berkati orang-orang yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk rezeki kami, untuk penghasilan kami, dan biarlah itu cukup untuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas, biarlah Engkau terus memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi ini, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita pun semakin berhikmat untuk mendapat tujuan yang jelas dari Tuhan. Amin.